Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam siraman rohani melalui channel YouTube HKBP Setia Negara pada hari Rabu 30 Juli 2025. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di sorga dalam Kristus Yesus Tuhan kami dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah sumber segala karunia yang kami peroleh, sumber segala berkat, sumber segala kekuatan, dan sumber segala cinta kasih. Terima kasih ya Allah atas hari ini. Engkau memberikan kami napas kehidupan dan kesehatan. Kami akan dengar-dengaran dengan firman-Mu sebelum memulai segala kegiatan kami, sehingga firman-Mu menjadi pelita untuk menerangi setiap kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami ya Bapa. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Yohanes 5 ayat 44, demikianlah firman-Nya. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seseorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Demikian firman Tuhan. Kehormatan dunia versus kehormatan ilahi. Bapak Ibu, saudara-saudariku, setiap orang berusaha mengejar kehormatan dunia, ingin dihormati dan ingin dihargai. Dalam suku Batak ada 3 H, simbol kehormatan bagi orang Batak yaitu Hamuraun, Hasangapun, dan Hagabeon. Kekayaan, kekuasaan, dan keturunan yang banyak. Ketika seseorang telah memiliki ketiga H ini, maka di dalam budaya Batak, mereka telah memiliki kehormatan, menjadi orang yang dihormati dan disegani. Namun pertanyaan, apakah 3 H itu, kekayaan, kekuasaan, dan keturunan yang banyak, adalah ukuran kehormatan bagi Allah? Karena belum tentu orang yang memiliki 3 H, Hamuraun, Hagabeon, Hasangapun, sudah mampu menjalani hidupnya dengan baik dan seturut dengan kehendak Allah. Sebab banyak orang yang telah dianugerahi Allah kekayaan, kekuasaan, dan keturunan yang banyak, itu justru memakai kehormatan itu untuk merendahkan orang lain, untuk meremehkan dan bertindak sewenang-wenang kepada sesamanya. Banyak orang yang menyalahgunakan kekayaannya. Kekayaan yang mereka miliki justru menjadi ancaman bagi kehidupan sesamanya. Kekayaan dan kekuasaan serta banyaknya keturunan yang ia miliki justru membuat ia jatuh pada keserakahan, merampas hak sesamanya, bahkan kepada saudaranya yang tidak memiliki kekayaan, kekuasaan, dan keturunan yang seperti ia miliki. Apakah itu kehormatan? Itu hanya kehormatan dunia yang diukur dengan materi, jabatan, dan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Namun tidaklah demikian kehormatan ilahi, kehormatan yang datang dari Allah yang dijelaskan dalam nats renungan hari ini. Kehormatan ilahi bukanlah diukur dari kekayaan, kekuasaan, dan keturunan yang banyak yang dimiliki oleh seseorang. Tetapi justru kekayaan yang sesungguhnya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus yang rela berkorban untuk menyelamatkan manusia. Kehormatan yang sesungguhnya bukanlah diukur dari berapa banyak menimbun harta, berapa tinggi jabatan, berapa banyak keturunan, tetapi berapa banyak ia menolong, sudah berapa banyak ia memberi, sudah berapa banyak ia membebaskan kehidupan orang lain dan melakukan tindakan-tindakan kasih. Itulah kehormatan yang dari Tuhan. Kita dihormati bukan karena apa yang kita miliki, tetapi karena apa yang kita akan lakukan kepada sesama kita. Kita bisa tahu ya Manginang, kita dihormati bukan karena apa yang kita miliki, tetapi karena apa yang kita lakukan kepada sesama kita. Karena itu janganlah hanya mengejar kehormatan dunia dengan prestise, dengan harta dan kekuasaan duniawi.
tapi kejarlah juga kehormatan ilahi dengan memberi pertolongan, hidup penuh cinta kasih, dan melakukan pekerjaan mulia seturut dengan kehendak Allah. Apapun kehormatan yang kita miliki di dunia ini, marilah kita mendahulukan dan mencari kehormatan yang daripada Tuhan, agar kita menjadi saksi tentang Yesus yang sudah memberi dirinya untuk melakukan pekerjaan ilahi di dunia ini. Dia justru dihina dan direndahkan oleh dunia melalui salib. Tetapi justru itulah kemuliaan ilahi yang dimiliki Yesus, karena ia telah memberikan nyawanya untuk kehidupan dan keselamatan bagi seluruh manusia, bahkan seluruh ciptaan. Itulah kehormatan ilahi. Ketika hidup kita benar-benar menjadi kehidupan bagi orang lain. Ketika hidup kita benar-benar lebih banyak melakukan kebaikan, cinta kasih, perdamaian kepada orang lain, maka kita pasti akan dihargai, kita pasti akan dihormati. Meskipun kita tidak memiliki banyak harta, tidak memiliki jabatan yang tinggi, tidak memiliki keturunan yang banyak, tetapi perilaku yang baik pasti akan disenangi dan dihormati orang lain. Karena itu, janganlah hanya mengejar kehormatan dunia, tapi kejarlah kehormatan ilahi melalui hubungan yang intens dengan Allah dan melalui pekerjaan kehidupan kita yang senantiasa menjadi sukacita bagi sesama kita. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau atas firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami Bapa yang baik, supaya kami tidak hanya mengejar kehormatan duniawi yang sepertinya akan membawa kami kepada sukacita dengan menimbun harta, mencari jabatan yang tinggi dan keturunan yang banyak. Tetapi kini kami disadarkan bahwa kekayaan sejati bukanlah seberapa banyak kami memiliki, tetapi seberapa banyak kami melakukan, berbuat, berbagi kepada sesama kami. Bukalah hati kami Bapa yang baik untuk senantiasa melakukan cinta kasih, kepedulian, dan juga kebaikan-kebaikan kepada semua orang. Karena itulah kekayaan ilahi yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Itulah kekayaan yang kekal. Sebab kekayaan, jabatan, harta apapun di dunia ini, itu pasti punya keterbatasan. Tetapi cinta kasih, perbuatan baik, kepedulian, dan melakukan hal-hal yang baik, itu pasti akan dikenang dan dihormati sepanjang masa. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan pakai kami untuk senantiasa memancarkan sinar Kristus melalui setiap kehidupan kami. Berkati pekerjaan kami satu hari ini. Berkati kesehatan kami, berkati anak-anak kami, berkati keluarga kami Bapa yang baik. Tuhan senantiasa menuntun kami melakukan kehendak-Mu. Berkati jemaat Tuhan yang sedang sakit, mari pulihkan. Yang berduka, mari kuatkan. Yang sedang mengalami penderitaan, mari Engkau topang, memberi pengharapan. Jemaat Tuhan yang berulang tahun hari ini, biar mereka mensyukuri berkat Tuhan melalui ulang tahun pernikahan dan kelahirannya, sehingga semakin bijaksana menghitung hari-hari yang Tuhan berikan. Dan setiap hari-hari kami melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, hanya kepadamu kami berserah. Biar Roh Tuhan memberkati dan menuntun kami, supaya hidup kami senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami dari dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai-mu. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.